Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 18 Mei 2025, pelajaran ke-8 di triwulan yang kedua. Untuk judul pada hari ini adalah Imam Besar Kita. Ketika Musa mengawasi pembangunan kemah suci, dia tidak diizinkan untuk menggunakan desain apapun yang dia inginkan. Tuhan memberinya cetak biru untuk diikuti, dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Keluaran 25 ayat 40. Kita menemukan dalam kitab Ibrani bahwa pola yang digunakan adalah realitas yang lebih tinggi, bait suci surgawi. Bacalah Ibrani 9 ayat 11 sampai 15 tentang Kristus sebagai imam besar kita di bait suci surga. Apakah yang diajarkan ini tentang apa yang dia lakukan untuk kita? Saya baca dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai 15. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Bait suci duniawi membayangkan Yesus dengan detail yang mencengangkan, mulai dari imam dan persembahannya hingga perabotan dan detail desain lainnya. Semua itu berbicara tentang Yesus. Kitab Wahyu sangat kaya akan gambaran bait suci. Kita menemukan kandil bait suci dalam ayat-ayat pembuka, tabut perjanjian yang secara eksplisit disebutkan dalam pasal 4, serta banyak kiasan lain tentang bait suci. Tanpa pemahaman tentang bait suci perjanjian lama, menjadi mustahil untuk memahami apa yang Yohanes maksudkan dalam urayanya tentang penglihatannya. Pengalaman Israel, tulis Paulus, menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. 1 Korintus 10 ayat 11. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari belajar tentang detail bait suci. Dalam kitab Mazmur kita menemukan komponen penting untuk memahami beberapa perincian ini. Bagaimana umat Allah secara pribadi terhubung dengan bait suci? Kita melihat sekilas bagaimana Daud terhubung dengan bait suci dan pelayanannya, dan kita melihat tanggapan hati umat Allah terhadap apa yang Mesias akan lakukan bagi mereka. Bukan hanya pola yang membantu kita melihat Yesus, kita juga dapat menambang pengalaman pribadi dari mereka yang memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui bait suci dan menarik pelajaran untuk diri kita sendiri dan untuk pengalaman kita sendiri dengan Tuhan. Bacalah Mazmur 122. Meskipun kita tidak dapat secara harfiah pergi ke rumah Tuhan di dunia, tidak ada di sana, dan bahkan jika dibangun di tempat yang sama itu tidak ada artinya. Unsur-unsur apakah yang ditemukan dalam Mazmur ini yang dapat mendorong kita tentang apa yang telah Kristus lakukan untuk kita? Perhatikan tema-tema perdamaian, keamanan, pujian, dan penghakiman. Saya baca dalam Mazmur 122. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku
Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalam. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 18 Mei 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.